Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan atau waktu, nikmat Islam, hingga pada hari ini kita diperkenankan Allah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya yang akan membawa keberkahan bagi kita semua. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwasannya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang diperintahkan kepada umat terdahulu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari sesuatu hal yang membatalkannya. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Lalu kalau tidak sengaja bagaimana, Pak? Kalau tidak sengaja itu tidak akan membatalkan puasa. Tetapi ketika sudah teringat, dihentikan, kemudian melanjutkan puasanya. Yang kedua, haid. Bagi perempuan, haid itu apa? Mengeluarkan darah kotor atau menginjak dewasa, menginjak balik. Terus kemudian nifas bagi wanita atau bagi seorang ibu yang baru melahirkan, itu diperkenankan tidak berpuasa terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, keluar dari Islam atau yang sering disebut dengan murtad. Entah itu ke agama yang lain, entah itu terus tidak beragama, itu dikatakan murtad, keluar dari agama Islam. Yang keempat, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam tenggorok. Ini tidak diperbolehkan, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam tenggorokan. Entah itu makanan, entah itu mainan, entah itu benda-benda yang lain yang tidak berasa maupun berasa. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan, maka itu membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian, lalu ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang yang menangis? Apakah membatalkan puasa? Ini kita lihat dulu. Menangisnya bagaimana? Ya. Terselisih zaman jahiliyah dulu ketika ditinggalkan oleh saudaranya, ditinggalkan oleh orang tuanya, atau ditinggalkan oleh keluarganya, mereka menangis sejadi-jadinya atau yang sering disebut dengan ratapan. Bahkan
sampai memukul-mukul badannya, memukul-mukul wajahnya, merusak, merobek bajunya. Ini yang keterlaluan. Kalau seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan tradisi zaman jahiliyah ini. Jadi ketika ada orang yang menangis sampai meratap-ratap seperti itu haram. Nah, kalau haram berarti bisa membatalkan puasa. Tapi kalau sewajarnya saja, ini tidak masalah, ini tidak apa-apa. Sebagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh putra kesayangannya Ibrahim, Rasulullah juga mencucurkan air mata, tapi itu dalam keadaan sewajarnya, tidak sampai meratap, tidak sampai memukul-mukul badannya, tidak sampai menyobek-nyobek bajunya. Ini sewajarnya, ini tidak apa. Ada sebuah kisah cerita dari sahabat Ummu Salamah yang saat itu suaminya bernama Abu Salamah berperang. Dalam peperangan tersebut Abu Salamah sebagai kepala keluarga yang menopang kehidupan keluarganya, tulang punggung keluarganya wafat dan syahid insya Allah. Ketika mendengarkan itu, mengetahui itu, Ummu Salamah sangat sedih, menangis, bahkan terbawa ketika beliau berziarah ke makam suaminya. Pada saat itu pula Rasulullah ketika lewat melihat seorang wanita di hadapan batu nisan menangis dalam keadaan sewajarnya. Rasulullah kemudian membiarkan, hanya menasihati, isbiru, sudahlah, sabarlah. Ketika itu Ummu Salamah mendengarkan orang yang tidak dikenalnya memberikan nasihat, isbiru, sabarlah. Ummu Salamah marah, isbiru, sabarlah. Ente tidak merasakan apa yang ana rasakan. Tapi ketika Ummu Salamah diingatkan oleh seseorang, diberitahu oleh seseorang, tahukah engkau siapa yang dinasihatmu tadi? Ummu Salamah menjawab, tidak tahu. Maka ketika diberitahu bahwa yang memberi nasihat itu Rasulullah SAW, maka Ummu Salamah merasa bagaikan disambar halilintar yang begitu besar. Maka Ummu Salamah pun pergi ke tempat Rasulullah SAW, mengetuk pintu, memohon izin untuk bertemu Rasulullah SAW, kemudian meminta maaf. Maka dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ummu Salamah, innamas sabru inda sidmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu pada awal musibah. Jadi anak-anakku sekalian, kesimpulannya bahwa menangis itu tidak membatalkan puasa. Menangis yang sewajarnya, tetapi menangis yang seperti dikatakan Rasulullah SAW tadi, yaitu menangis sejadi-jadinya atau dengan sampai ratapan, melukai, memukul badannya,
mau nyobek-nyobek bajunya, itu yang diharamkan. Kalau diharamkan berarti bisa membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian, itulah kesimpulannya, bahwa menangis yang sewajarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah menangis sampai meratap. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Pak Joko sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, bisa memberikan keberkahan bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini. Pak Joko akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.